Apakah ada sanksi hukum bagi pihak perusahaan kalau tidak membayar upah atau gaji pekerja atau karyawan sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau kota? Upah minimum provinsi atau UMP adalah standar upah atau standar gaji minimum yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan kepada pekerja atau karyawan di setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Artinya, setiap daerah atau wilayah itu mempunyai standar upah atau gaji yang berbeda-beda. Jadi, pemerintah daerah atau gubernur wajib untuk menetapkan upah minimum provinsi, termasuk bisa juga menetapkan upah minimum untuk daerah kabupaten atau kota. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota dilakukan kalau ternyata hasil perhitungan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari upah minimum yang ada di provinsi, yang perhitungannya sesuai dengan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan yang ada di wilayah tersebut. Pertanyaannya, apakah ada sanksi hukum bagi pihak perusahaan kalau tidak membayar upah atau gaji pekerja atau karyawan sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten atau kota? Perlu saya sampaikan, kewajiban untuk membayar pekerja atau karyawan sesuai dengan UMP adalah salah satu kewajiban dari pihak perusahaan. Kewajiban ini bisa tertuang dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja antara pihak perusahaan dan pekerja atau karyawannya. Artinya, pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berakibat dengan adanya sanksi hukum kepada pihak perusahaan. Tapi terkadang, walaupun ada ketentuan tentang adanya kewajiban untuk membayar pekerja atau karyawan sesuai dengan UMP, masih tetap ada pihak perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban ini. Kalau situasi seperti ini, tindakan apa yang bisa dilakukan oleh pekerja atau karyawan? Apakah dalam hal ini, pekerja atau karyawan bisa membuat laporan polisi atau melakukan upaya hukum lainnya? Kalau seandainya pihak perusahaan tempat si pekerja atau karyawan tersebut itu bekerja tidak membayar upah atau gaji sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelumnya, ada beberapa langkah yang bisa diambil atau dilakukan oleh pekerja atau karyawan terhadap perusahaan yang tidak membayar upah atau gaji karyawan atau pekerja sesuai dengan UMP. Pertama, melakukan perundingan dengan perusahaan atau yang dikenal dengan istilah bipartit. Jadi, pekerja atau karyawan bisa mengajukan keberatan secara langsung dengan pihak perusahaan. Atau, pekerja atau karyawan yang memperjuangkan haknya bisa melalui serikat pekerja atau serikat buruh yang ada di perusahaan tersebut. Langkah ini diambil oleh pihak pekerja atau karyawan dengan harapan bisa menyelesaikan masalah ini secara musyawarah atau kekeluargaan tanpa melalui jalur hukum. Apabila misalnya upaya bipartit menjadi buntu atau tidak berjalan mulus, maka upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja atau karyawan adalah dengan melakukan upaya hukum yang kedua, yaitu membuat laporan ke Sudinakertrans setempat atau yang dikenal dengan istilah tripartit. Di tahap ini, pihak Sudinakertrans setempat akan memfasilitasi perundingan antara pihak pekerja atau karyawan dengan pihak perusahaan. Pihak Sudinakertrans setempat juga bisa ditunjuk sebagai mediator untuk penyelesaian permasalahan ini. Nantinya, pihak Sudinakertrans setempat akan mengeluarkan anjuran dari Sudinakertrans atau anjuran Disnaker. Isinya bisa menganjurkan agar pihak perusahaan membayar pekerja atau karyawan sesuai dengan UMP yang telah diberlakukan. Tapi kalau misalnya anjurannya ditolak, atau ada pihak yang tidak melaksanakan anjuran dari pihak Sudinakertrans, maka pihak yang keberatan atau pihak yang merasa dirugikan dengan tindakan tersebut itu dapat melakukan upaya yang ketiga, yaitu dengan mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Di sini perlu saya sampaikan, PHI adalah pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan antara pihak pekerja atau karyawan dengan pihak perusahaan. Setidaknya
Ada 4 isu yang bisa diperiksa oleh PHI. Pertama, ada perselisihan hak, lalu yang kedua ada perselisihan kepentingan, dan yang ketiga, perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan yang keempat, perselisihan antara serikat buruh dalam satu perusahaan. Lalu langkah yang ketiga, dengan membuat laporan polisi, karena berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Ciptaker yang kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, diatur tentang sanksi pidana penjara selama 4 tahun baik bagi pihak pengusaha atau pihak perusahaan yang membayar atau tidak melaksanakan untuk membayar upah minimum kepada pekerja atau karyawan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pasal 185 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bahwa pengusaha yang membayarkan upah pekerja di bawah upah minimum dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun penjara, dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Tapi di sini ada pengecualian. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan adanya formula perhitungan yang berbeda dengan formula perhitungan upah minimum. Jadi, pekerja atau karyawan memiliki hak untuk menerima upah atau gaji minimum sesuai dengan UMP yang telah berlaku di wilayah di mana pekerja atau karyawan tersebut itu bekerja. Jika perusahaan tidak mematuhi kewajiban ini, pekerja atau karyawan tersebut itu memiliki beberapa opsi hukum yang dapat diambil untuk memperjuangkan haknya kepada pihak perusahaan. Tapi apapun itu, sebaiknya pihak pekerja atau karyawan pertama-tama mencoba untuk menyelesaikan sengketa tentang perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu, sebelum mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum secara pidana dengan membuat laporan polisi terhadap pihak perusahaan. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.